Bab 1867. Memarahi. Membunuhnya. Nilai Lance dan saudarinya ada karena hidup mereka, dan tentunya mereka tidak akan berguna ketika mereka mati. Para pria berjas hitam saling memandang, bertanya-tanya bagaimana mungkin Gotha tidak begitu peduli dengan Lance dan kehidupan mereka. Melihat ekspresi Gotha, sepertinya tidak berpura-pura sama sekali, terutama reaksi kakak dan adik Lance, itu lebih seperti sudah menebak bahwa Gotha akan mengatakan hal seperti itu sejak lama, yang sama sekali tidak mengejutkan. "Lepaskan," kata pria berjas yang memimpin. Batuk, batuk, batuk. Lance terbatuk keras, kulitnya memerah, dan buru-buru menarik Lucia, berlari ke pintu masuk aula leluhur, dan hendak menaiki tangga. "Berhenti." Gotha mendengus dingin. "Apakah aku membiarkanmu masuk? Berdiri saja di pintu." Setelah Gotha berbicara, Lucia dan Lance tidak berani bergerak. "Apakah kalian tidak akan pergi?" Gotha mendongak, menatap pria berjas hitam itu, dan menyipitkan matanya. "Atau, apakah kalian ingin tinggal juga? Pergi." Pria berjas hitam itu menatap Gotha dalam-dalam. Tidak tahu apa yang harus dikatakan, dia berbalik dan pergi. "Baiklah," teriak Gotha. "Pulanglah. Mulai sekarang, jalan ini, kamu, dan orang-orangmu, jangan datang lagi. Jika datang maka tidak akan ada kesempatan untuk kembali." Pria di dalam setelan hitam tampaknya tidak memiliki kesempatan untuk mendengar, mempercepat langkahnya dan pergi. Hah! Gotha tahu siapa mereka, orang-orang kerajaan. Tampaknya setelah pangeran berlutut, orang-orang dari keluarga kerajaan tidak bisa menahannya, terutama pelepasan Kumada yang tiba-tiba, yang membuat kerajaan sedikit tidak sabar dan ingin mendapatkan Lucia. Orang-orang ini tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dia memandang Lucia dan Lance dengan tatapan tidak sabar. "Ketika kematian mendekat, kalian baru ingat tempat ini." Dia tampak tersenyum, tetapi ejekan di wajahnya tidak disembunyikan sedikit pun. "Bukankah itu mudah bagimu kembali ke keluarga? Keluarga Zoromu sangat kuat, melindungimu tidak sulit. Kenapa Anda masih perlu datang kepada saya?" Dalam kata-kata itu, tidak ada jejak kesopanan sedikit pun. Jika bukan karena permohonan darah Syam, dia benar-benar tidak ingin peduli, tidak masalah jika mereka mati di depan pintunya. "Maaf." Lance menunduk. "Grey Z, dia tidak marah, kan?" "Tentu saja dia tidak marah," senandung Gotha. "Hanya kamu, apakah kamu memenuhi syarat untuk membuatnya marah? Tolong, Anda menghormati kami." Lucia sangat marah bahwa Gotha begitu ejek. "Oke, aku menghormatimu, ayo kalian silahkan pergi." Gotha melambai. "Orang-orang itu ada di jalan dan belum pergi jauh. Pergilah, dan aku akan menyelamatkanmu sebagai seekor anjing." "Kamu?" Lucia malu dan wajahnya merona merah. Wajahnya seolah dicekik oleh Gotha dan tidak bisa berkata apa-apa. Kemana mereka bisa pergi sekarang? Di seluruh ibu kota timur, khawatir hanya di sini mereka dapat bertahan. Selama mereka pergi, mereka yang berjas hitam pasti akan menangkap mereka. Singkirkan martabat kebangsawanan Anda, hidup Anda membutuhkan martabat omong kosong. Jika Anda ingin martabat, Anda harusnya mati sedikit lebih heroik. Gotha benar-benar tidak sopan. Grey Z tidak mengenal Anda, itu adalah kemurahan hatinya untuk menolongmu. Pengingkaran Anda mungkin tidak bisa masuk ke matanya, tapi saya tidak semudah itu untuk terima. Menjadi seorang pria, setidaknya, memegang kepercayaan, tetapi juga seorang bangsawan, bangsawan dari dunia ketiga, apakah itu seperti kalian? Malu. Sungguh memalukan. Dia terus mengutuk. Wajah Lance memerah, tetapi dia tidak berani membantah sepatah kata pun. Lucia juga kesal dengan kutukan itu, dia menginjak kakinya,
dan dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak ingin mati. Gota memarahi tanpa henti, menginjak sepatu Bakyak, tangan dipinggul, mulutnya nyaris seperti terompet, dan memaki adik kakak Zoro itu. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak bernapas. Saya katakan, hal terpenting untuk menjadi manusia adalah menjadi kredibel. Anda harus bekerja keras untuk melakukan apa yang Anda janjikan kepada orang lain. Jika Anda bahkan tidak bisa melakukan ini, siapa kalian? Bab 1868. Bawa ketulusan. Mulutnya seperti senapan mesin, dan orang mati bisa dimarahi hidup-hidup. Dua saudara laki-laki dan perempuan Lance berdiri di sana, mengerucutkan bibir dan tidak mengatakan apa-apa. Pada awalnya, Lucia masih sedikit tidak yakin, dan bahkan ingin membantah, tetapi Gota tidak bisa menahan perasaan bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia salah, dia penuh dengan pikiran ini sekarang. Bawalah ketulusan Anda. Akhirnya, Gota mendesah. Anak yang tersesat kembali, itu tidak terlalu terlambat. Tapi jangan membuat kesalahan lagi. Jangan salahkan kami karena tidak memberi Anda kesempatan ini. Anda dapat melakukan apa yang Anda janjikan. Lainnya, kami tidak akan meminta lebih. Ya, kami mengerti. Lance menunduk dan meminta maaf. Dia menoleh dan melirik Lucia. Lucia mengangguk juga, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menganggukkan kepalanya tanpa sadar. Lance sebelumnya setuju untuk memberikan dukungan teknis kepada keluarga Syam, tetapi Lucia merasa bahwa ini milik keluarga Zoro dan tidak dapat disebarkan. Tapi sekarang, bahkan keluarga meninggalkan mereka, dan bahkan lebih suka membiarkan mereka mati di Toyo, keluarga seperti itu. Mereka telah menyerahkan hati mereka. Baiklah, aku akan membawamu menemui Grey Z dan memberitahunya sendiri. Gota berkata, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Dia memiliki temperamen yang baik dalam beberapa tahun terakhir dan tidak memiliki pengetahuan yang sama denganmu. Tetapi jika Anda tidak sopan, kami tidak akan berbicara dengan baik lagi, Lucia dan Lance mengangguk. Gota membawa mereka ke aula leluhur dan berjalan langsung ke aula, di mana Grey Z duduk minum teh. Grey Z, maafkan aku. Lucia berbicara lebih dulu. Aku salah sebelumnya. Aku seharusnya tidak ingkar. Apa yang Lance janjikan padamu, kami akan melakukannya. Aku harap kamu tidak marah. Dia mengambil napas dalam-dalam dan bereaksi setelah berbicara. Dia meminta maaf secara alami, dan rasa bersalah di hatinya begitu kuat. Tampaknya dia telah melakukan sesuatu yang sangat disayangkan untuk Grey Z, dan itu tidak dapat dibenarkan jika dia tidak memberi kompensasi dengan benar. Tidak ada lebih. Grey Z berkata. Saya harap Anda akan menghargai kesempatan ini. Ketika dia menolak, maka dua saudara lelaki dan perempuan Lance tidak tahu kemana harus pergi lagi, dan di mana mereka bisa berdiri untuk hidup. Grey Z sekarang lebih mempertimbangkan, bukan diri yang bebas pada awalnya, dan dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Hari ini, dia sangat peduli dengan orang dan benda. Dia menoleh dan melirik darah Syam, matanya berkedip lembut, kecuali dia. Benar-benar tidak ada orang lain yang bisa mengubah Grey Z dengan cara ini. Jangan khawatir, apa yang kita janjikan pasti akan terjadi. Lance buru-buru berkata. Pihak keluarga. Benar-benar mengecewakan, kurasa, mereka mungkin menggunakan kami sebagai alat tawar-menawar dan menjualnya kepada orang lain. Pasti begitu, dia tahu betul di dalam hatinya. Hal-hal yang mereka kendalikan cukup berharga untuk digunakan sebagai alat tawar-menawar yang hebat untuk merundingkan kerjasama, tetapi sekarang Lance tidak tahu dengan siapa keluarga itu bekerja sama, dengan siapa mereka berbicara, dan bagaimana mereka menggunakannya sebagai alat tawar-menawar.
Dia hanya tahu bahwa dia tidak bisa menaruh harapan pada keluarga sekarang. Jika tidak, itu akan menjadi jalan buntu. Grey Z meliriknya, kamu harus bersyukur bahwa kamu masih memiliki nilai. Jika tidak, itu normal untuk ditinggalkan. Di dunia ketiga, ini semua benar. Itu tidak begitu glamor, tetapi kepahitan dan pengorbanan di baliknya bahkan lebih sulit untuk dipahami oleh orang biasa. Lance dan yang lainnya, sebagai bangsawan, pasti tahu dengan sangat jelas tentang ini. Tetapi mereka biasa melihat orang lain dikorbankan. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa suatu hari hal semacam ini akan menimpa mereka? Kami mengerti. Lance mengangguk. Tidak peduli apa, ini adalah dua hal yang berbeda. Hal yang aku janjikan padamu harus dilakukan terlebih dahulu, dan kemudian urusan keluarga. Setelah berbicara, dia menoleh ke Lucia. Kakak. Lucia mengangguk. Dia ragu-ragu. Hal lain bisa dikesampingkan dulu.